الحداد الشافعي شيخ مولانا عابه الله برمسن وانه واصولهم وفروعهم وقسلهم طبيب بن عبد القادر شقا وصل حبيب علي بن محسن وقا وصل الحبيب حبيب بن محمد باعي وصل حبيب علي بن محمد باعي وصل حبيب مهدي بن ابو بكر سقاف وصل حبيب حسن بن ابو بكر سقاف وصولهم وفروعهم من الله درجاته في الجنه وخصوصا الى محمد بن عبد الله بن علاتف الجردني الدمية الشافعي وصولهم وفروعهم وغسل حضر بالدار من نور انتماح وأن الله درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء كما نوى سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلام على النبي المصطفى تهام محمد الهادي من الضلال وأفضل صحبي وخير آلي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula. Pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sampai nanti akhir hayat kita, dimatikan atau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Melanjutkan daripada pembahasan Rabbil Alamin, mensyarahi daripada muqaddimah muallif Arba'in Nawawi, membahas tentang al-ikhtilafu fi tafdhili bainal hamdalah wa tahlil. Ikhtilaf, perbedaan, fi tafdhil, di antara keutamaan bainal hamdalah wa tahlil, di antara kalimat alhamdulillah atau kalimat tahlil la ilaha illallah. Wa ikhtilaful ulama,
berbeda pendapat daripada alim ulama. Hal afdal qaul alhamdulillah au qauli la ilaha illallah. Ada beberapa pendapat atau perbedaan pendapat di antara ulama yang mana lebih afdal, kalimat orang yang mengatakan alhamdulillah atau orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ulama berbeda pendapat mana di antara dua kalimat ini yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih utama. Dan tentu sebenarnya kalau nggak mau khilaf ya dua-duanya diamalkan, itu lebih bagus. Alhamdulillahnya ada diamalkan, kemudian kalimat tahlil atau kalimat tauhid tadi la ilaha illallah diamalkan. Tapi ada orang itu tidak mengamalkan satu di antara dua. Atau orang itu ada pilihan hidup. Ada orang itu kepengen sukses, ada yang kepengen sukses kemudian lebih sukses dari orang yang sukses, ya ada orang yang biasa-biasa aja. Nah ini yang jadi pertanyaan, yang mana yang lebih afdol untuk dilaksanakan atau dipraktekkan? Karena orang milih-milih biasanya. Saya mau baca sholawat ini aja, kenapa? Ringkes, pendek, fadilahnya banyak. Ada nanti kalimat sholawat panjang, sekali baca ada yang faedahnya sampai 100.000 kali. Itu namanya sholawat sultaniyah. Itu panjang. Tapi ada orang tuh kepengen meringkas. Ada yang mudah, kenapa yang sulit? Kan ada nyebut orang seperti itu. Ada yang mudah, kenapa yang sulit? Ada yang pendek, kenapa yang panjang? Lah ini yang pertanyaan itu akhirnya ada timbul pendapat ulama khilaf tadi. Mana yang lebih baik diamalkan di antara dua itu, kalimat la ilaha illallah atau kalimat alhamdulillah. Waqtilaful ulama hal afdal qaulillah alhamdulillah atau qaulil la ilaha illallah. Fa dhahaba jami'un ila al-awwal. Yang pertama, pendapat pertama yang menguatkan pendapat pertama, berarti di sini yang lebih mengunggulkan kalimat alhamdulillah tadi. Ada yang sebagian ulama menguatkan atau merujuk kepada kalimat alhamdulillah daripada kalimat tauhid. Dalilnya apa? Dalilnya ada. Kada ulama itu kalau misalnya dia menetapkan sesuatu nggak sembarangan, pasti ada asal muasal usul yang diambil. Tidak langsung serta-merta ini jawabannya. Pas ditanya apa alasannya, nggak tahu, mboh. Pokoknya ajarno, pokoknya dipraktekkan, enggak, pasti ada dalil sumber yang terpercaya atau pernah belajar dari guru ke guru. Namanya ashabul fatwa, memberikan fatwa atau memberikan anjuran kepada orang awam. Wahtaju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pertama ini, ulama yang mengatakan lebih afdal kalimat alhamdulillah daripada kalimat la ilaha illallah. Kalau kita dipilih sebenarnya ya lebih afdal kalimat la ilaha illallah tadi, karena itu simbol tauhid. Simbol orang itu mengesahkan Tuhan di kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bahkan ketika meninggal dunia, orang kalau bisa mengucapkan kalimat tauhid dengan sempurna, dipastikan tempatnya insyaallah di surga. Nah ini ada sebagian ulama wahtaju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berpendapat lebih baik kalimat hamdalah tadi dengan dalil man qala, ini dari Nabi pernah mengatakan sabda atau anjuran daripada kefadilahan keutamaan kalimat alhamdulillah, bunyinya seperti ini, au kama qala man qala la ilaha illallah kutiba lahu 'asyruna hasanah wa hutta anhu 'asyruna sayyi'ah wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin kutiba lahu 30 hasanah wa hutta anhu 30 sayyi'ah. Ini dibandingkan lawan ulama yang mendukung kalimat alhamdulillah. Dalilnya ini, Nabi pernah berucap seperti ini, kalimat la ilaha illallah itu akan dituliskan oleh Allah 20 kebaikan dan akan Allah hapuskan daripada dirinya sebanyak 20 sayyi'ah, kejelekan. Itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditambahi oleh Allah 20 kebaikan, dihapuskan oleh Allah 20
kejelekan. Tapi ketika orang mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kutiba lahu thalathuna hasanah, maka dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Alhamdulillah hari ini dapat rezeki banyak, ditambahi lawan Allah 30 kebaikan. Kemudian wa hutta anhu thalathuna sayyi'ah, dihapuskan lawan Allah kejelekan, dileburkan kejelekan sebanyak 30. Kalimat apa yang lebih banyak? Kalimat alhamdulillah. Dalilnya itu, sehingga menguatkan kalimat alhamdulillah dengan dalil yang tadi. Lebih banyak pendapatan kalimat alhamdulillah daripada kalimat tauhid. Alhamdulillah dapat 30 kebaikan, dapat 30 penghapusan dosa. Kemudian kalau kalimat tauhid la ilaha illallah diberikan oleh Allah 20 kebaikan, kemudian dihapuskan dosa-dosa oleh Allah 20 kejelekan, atau dikurangi daripada kejelekan-kejelekan yang seharusnya dia dapat pada hari ini. Itu kalimat alhamdulillah dan tauhid tadi. Ini sebagian ulama yang memilih kalimat alhamdulillah. Wa dhahaba jam'u ila tsani. Nah, sebagian daripada ulama lagi memilih yang kedua. Lebih afdol kalimat tauhid. Nah, ini pendapat yang mungkin ulun kuatakan juga. Kalau tanpa tauhid, tanpa kalimat tauhid tadi, kada sah kita masuk Islam. Tidak sah kita dalam beribadah. Karena syarat untuk masuk Islam ada syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau misal kita membanding-bandingkan kalimat alhamdulillah laman tauhid, kalau tauhidnya kada kuat, kayak apa hendak bersyukur? Kalau kalimat tauhid ada tertanam tuh nah. Kalau keesaan kepada Tuhan tidak ada, bagaimana seorang hamba ingin bersyukur kepada Tuhan? Kalau tidak ada Tuhan yang mengatur segala apa yang kita inginkan, dan dia tidak yakin dengan adanya Tuhan, kayak apa yang hendak bersyukur? Bersyukur dengan siapa dia? Dengan manusia. Hari ini dapat duit 100 ribu diberi haji itu, alhamdulillah Pak Haji bersyukur benar ulun karena pian. Nah, karena manusia bukan karena Tuhan. Ya Allah terima kasih Pak Haji lah, hari ini ulun kada ada bepayuan, pian payuakan jualan ulun, pian borong seberatan. Makasih Pak Haji, mudah-mudahan pian sugih. Bersyukur kita bukan pada Tuhan, pada Pak Haji tadi nah. Tuh, kalau imannya tauhidnya tadi kurang. Tapi kalau orang tauhidnya kuat, imannya kuat, dia akan bersyukur kepada seorang hamba, tapi rasa syukurnya itu menjadi wasilah perantara untuk sampai kepada Allah. Makasih Pak Haji lah, perantara pian memberi rezeki kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki juga kepada pian. Berarti kan dia mengetahui Allah yang memberikan rezeki, tapi melalui wasilah perantara tadi. Perantaranya apa? Manusia. Kalau kada ada manusia yang menukari apa yang kita jual, siapa yang menukari? Siapa yang beli? Sama tuh kalau ada orang pintar semuanya di atas dunia, yang bungul siapa? Yang diajari siapa gitu nah. Tapi kada adil juga kalau semuaan bungul, siapa yang pintar? Yang mengajari itu siapa? Nah, maka dari itu ini adil. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sugih, ada orang melarat, ada orang biasa aja, ada yang luar biasa. Itu sudah ketetapan Tuhan. Nah, tergantung iman. Kalau iman kuat, mau miskinkah, pertengahankah, kayakah, sugih kah, tetap iya mengenal Tuhannya dengan cara bersyukur. Bersyukur tadi kalimat tauhidnya harus kuat dulu. Makanya ini yang ulun pilih juga. Ulun milih pendapat yang kedua. Lebih baik yang mana? Lebih baik kalimat tauhid. Walaupun tadi ada dalilnya sudah. Kalau kita berucap alhamdulillah dapat ke 30 kebaikan, 30 penghapusan daripada kejelekan. Tapi kalimat tauhid, nah kita lihat apa dalil madhab atau ulama yang kedua ini yang memilih kalimat tauhid itu lebih afdol daripada kalimat alhamdulillah. Wahtaju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil dalil para ulama yang kedua ini dengan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya ini nah. Tuh. Kalau kita punya rumah kada ada kunci, masuk lewat mana? Jendela dikunci.
jebol Ustaz, ya nanti ganti lagi kacanya. Rumah sendiri perlu dijebol tuh kayak apa kisahnya? Karena apa? Kada ada kunci itu tadi. Nah, kuncinya masuk surga, la ilaha illallah. Hendak masuk, sudah sembahyang, sudah puasa, sudah zakat, naik haji 20 kali sebulan. Misal saking sugihnya tuh, nah misal. Kada bisa juga pang sebulan 20 kali haji itu teler juga kan. Tawaf 7 kali tuh putar-putar begisik-gisik lawan orang luyuh. Habis itu apalagi menuntut ilmu agama. Pas kena di hadapan Tuhan, surganya sudah nampak, rumahnya sudah nampak. Ketika sampai di hadapan surga, kuncinya kadada apa? Kalimat tauhid belum netap ke dirinya. Atau orang tadi beramal tapi tidak bisa atau belum masuk kepada kalimat tauhid atau masuk ke dalam Islam, yaitu tuh orang kafir yang dermawan tuh ada kisahnya di dalam kitab An-Nawadhir. Kitab An-Nawadhir. Guru ulun yang berkisah ini, ulun gak ada tahu ini kitabnya An-Nawadhir atau apa. Ada seseorang bakhil Islam dengan dermawannya orang kafir. Ketika ada orang ini, ibu-ibu kayaknya ini, ulun kurang lebih ingat, kada ingat nih. Pokoknya kisahnya intinya sedekah. Ketika ada seseorang meminta kepada dirinya, dia nggak mau ngasih. Orang Islam dan tidak mau ngasih, acuh lah, masa bodoh. Ketika ditunggu beberapa saat, ibu tadi, fakir miskin lah anggapannya, fakir miskin tadi akhirnya disantuni lawan orang kafir tetangganya. Orang Islam tadi sudah pertama kali didatangi orang fakir tadi, meminta apa? Meminta bantuan, kada dibantu. Kemudian ketika lama berselang, datang orang kafir, ditanyai hajat orang fakir tadi. Apa bu? Kehendak pian? Bukan berarti yang dalam kisah ini bisa pakai bahasa Banjar, kada. Ini cuman ceritanya saja supaya nyaman. Padahal di sini orang Jawa banyaknya lah. Pakai bahasa Jawa enten ya. Terus pakai bahasa Jawaan Indonesian aja supaya adil, supaya lebih paham. Ibu punya hajat apa? Iya ini saya nggak punya ini, nggak punya itu, ya fakir, nggak segala macam. Sudah saya santunin bu, saya kasih hajatnya jenengan apa? Ini apa segala macam dikasih. Sama orang kafir tadi dikasih walhasil ketika sesuatu hari berjelang, sudah lama itu orang tadi yang fakir tadi nggak numbrung di situ, nggak lagi di sana. Akhirnya di suatu malam dua orang tetangga ini tadi dimimpi orang muslim seke, ya orang muslim pelit tadi dengan orang kafir dermawan tadi. Di dalam mimpi tersebut ada orang Islam tadi. Ada orang Islam tadi. Ngelihat suatu bangunan megah luar biasa. Namanya orang Muslim kan, orang Islam. Ketika melihat bangunan megah dalam surga, dikiranya ampunnya karenanya Muslim. Dilihati banyak gedung-gedung. Dilihatnya tuh kayaknya ampunku itu. Karena jalurnya ditujukan ke sana. Kan masuk surga sini, masuk surga sini, masuk surga ini. Kan masing-masing pintu kan ada. Berbeda pintu, berbeda amalan sehari-hari kita di atas dunia. Itu masing-masing berbeda masuk ke pintu mana. Akhirnya masuk pintu itu ngelihat orang muslim tadi satu tempat atau satu rumah yang sangat luar biasa, ganal, besar, penuh dengan perhiasan-perhiasan jamrud dan juga ya zianah, apa bahasa kita tuh, perhiasan-perhiasan dunia tuh banyak di situ, kayak emas, berlian, intan dan lain-lain tuh jadi pondasi rumah, justru bukan jadi simpanan, jadi pondasi rumah. Anggapan keramik tuh bukan keramik yang kayak kita nih, keramiknya apa? Intan, berlian, saking sugihnya, saking banyaknya harta yang terberikan oleh Allah di surga kayaknya. Akhirnya orang muslim ini tadi masuk. Pas hendak masuk, ketika ingin masuk dihalangi oleh malaikat. Hendak kemana ikam? Ya bahasa Banjar. Kata orang Jawa, ndak melebundi kon. Ya. Kape ngelebundi? Kape masuk mana ini? Oh saya masuk ke sana. Kan kayaknya saya kan orang muslim. Ketoe itu punyaku. Ya. Ketoe itu
punyanya kulo. Ngawur iki. Duduk, katanya no malaikat duduk, bukan duduk panjenengan itu bukan. Duduk bahasanya Jawa niku bukan. Kalau bahasa Indonesia duduk kan ya duduk. Kalau bahasa Arabnya ijlis, duduk. Bukan katanya malaikat, bukan punya kamu. Tapi punya si kafir tuh nah. Hah? Kafir? Iya tuh, tetanggamu tuh. Loh kok iso wong kafir dapat rumah di surga tuh kok iso? Kan orang muslim aja yang dapat surga itu. Orang kafir kan tidak akan mendapatkan kenikmatan daripada surga kecuali kenikmatan tadi dibayar tuntas oleh Allah di dunia. Kada mungkin bisanya orang kafir dapat surga tuh. Berarti selama ini kada adil lah Tuhan. Kada bujur orang tuh berarti selama ini Allah berdusta lah. Ujahnya orang kafir tidak akan masuk ke surga sebelum memasuki daripada keislamannya. Akhirnya dibadahi lawan malaikat. Bukan karena inya kafir, tapi karena inya menyodakohkan hartanya untuk orang fakir. Akhirnya Allah berikan dia taufik hidayah masuk ke dalam Islam. Dilihati orang itu. Ternyata memang kelihatan orang kafir tadi. Yang tetangga seke tadi melihat si kafir yang masuk ke dalam rumah tadi. Akhirnya apa ujah guru ulun bercandanya seperti ini. Si orang kafir tuh mendadahi orang muslim. Dah aja gitu. Kisahnya tuh menghulut-huluti orang muslim tadi nah. Orang kafir bisa masuk Islam ketika dia bersodakoh atau berdermawan kepada orang lain. Nah ketika itu disambung kisahnya. Bukan berarti orang kafir masuk surga. Ada kisah lanjutannya. Jangan ditatak sampai di sini. Jangan diputus sampai di sini. Tidak akan bisa seseorang itu masuk surga kecuali pegangan kuncinya ada. Kada bisa orang kafir masuk ke dalam surga kecuali kuncinya, tauhidnya sudah diucapkan binutuk. Kada bisa orang beramal kafir ini segala macam masuk surga. Kada bisa kecuali kuncinya tadi ada. Nah kuncinya tadi kisahnya setelah bangun guring. Nih diceritakan setelah bangun tidur si muslim tadi mendatangi rumahnya si kafir. Karena malam tadi kan mimpinya rumah tadi diambil si kafir. Kan di dalam kisah tadi itu ada rumah sudah di surga tadi. Dikira muslim tadi yang ampunnya, rupanya yang kafir tadi yang masuk. Yang kata saya tadi itu udah si kafir tadi kepada orang muslim tadi. Akhirnya didatangi oleh orang muslim seke tadi, pelit tadi ke tempatnya orang kafir tetangganya tadi. Ya. Malam tadi aku bermimpi ikam bisanya masuk ke surga. Bahasa Jawa kok iso melebu kok niki neng swarga iki lho. Piye? Loh, iya ta? Katanya wong kafir mau. Oh, ternyata wong Jawa dua-duanya ternyata. Wis ngene tak ceritain, ceritakno katanya. Kemarin jenengan kan ada orang fakir minta enggak dikei kan? Kemarin ada orang fakir datang ke tempatnya panjenengan enggak dikasih kan? Iya enggak dikasih. Kenapa enggak dikasih? Yo kape enggak ngasih tok apa? Mister karepku lah ya kan, mau ngasih kah enggak kan terserah aku. Tapi ketika itu aku yang ngasih iba, rasa kasihanku kepada dia sehingga aku yang ngasih. Ketika aku mengasihi dia, memberikan haknya dia, qada'il hajah, membukakan segala apa hajatnya, menunaikan hajatnya dia. Hatiku tersentuh melihat orang fakir kenapa enggak dibantu oleh saudaranya sendiri. Sementara saya bukan saudara seimannya saja masih ada rasa iba. Lah ini muslim kok iso enggak ono ibanya tuh loh. Kok orang muslim saudaranya yang minta muslim enggak iba, enggak kasihan. Kok ngono loh, Rek? Bahasa kasarane gitu loh. Kok begitu? Saya yang kafir aja ada rasa iba. Lo panjenengan muslim ambek muslim kok enggak akuran iku piye rek ngono. Akhirnya apa ya saya kasihi, saya iba, akhirnya apa? Malam tadi yang pas kamu ketemu di surga, lah itu memang saya. Lah, iya ta? Iya. Yang lambai-lambai mau gitu loh. Yang saya bilang, "Lah, saya masuk surga. Itu memang saya. Kenapa kok malaikat membiarkan saya masuk ke surga? Ketika malam itu juga sebelum kamu dapat mimpi itu, saya dapat hidayah oleh Allah masuk ke dalam Islam. Dan ketahui kalau orang kafir masuk Islam dosanya lebur semua.
pahala yang dia lakukan ketika itu akan dihitung oleh Allah sebagai ganjaran atau pahala bagi dirinya. Ya seperti bayi baru lahir tuh kafir tuh gitu, enak. Tapi yo jangan murtad panjenengan baru masuk Islam duduk ngono tuh nggak iso rek. Wes dari awal Islam murtad nggak bakal dihapus dosanya, justru double. Kenapa dari awal Islam kok iso melebu dari Islam niku piye? Yang jadi masalah tuh orang yang kafir, nggak percaya Islam itu seperti ini, Islam seperti itu. Akhirnya dia berkeyakinan percaya dengan Islam, akhirnya dileburkan semua dosanya, dihitung ganjaran pahala bagi dirinya. Maka itu ini ajaran daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga. Sifatut tawadhu, sifatnya orang bertawadu, rendah hati itu jangan cuman kepada orang miskin, jangan kepada orang kaya, jangan cuman kepada orang alim ulama, jangan hanya kepada tetangga dan lain-lain sebagainya. Kepada orang kafir pun kita ada kewajiban untuk tawadhu, rendah hati. Siapa tahu kisahnya tuh sama seperti ini. Awalnya kita muslim, awalnya kita memang orang Islam, tapi amal ibadah kita kalah sama orang kafir. Ternyata orang kafir dapat hidayah. Kita hidup 40 tahun, amal ibadah kita masih ada dosa dan pahala tercampur aduk di 40 tahun tadi. Dia umur 40 tahun, lah tobatnya ketika umur 38 tahun. Berarti cuma berdosa 2 tahun. Kalau berdosa 2 tahun, ternyata 2 tahunnya tobat, betul-betul beramal soleh, menang dia. Yang kafir tadi yang justru banyak ganjar yang berlipat ganda. Kenapa? Dosanya sudah dileburkan, kebaikan melimpah ruah kepada dirinya. Jadi kada ada kisahnya kita tuh kafir kada masuk surga, kada bisa gitu. Siapa tahu kisahnya kayak tadi. Nah, jadi jangan sampai ya sifat tawadhu itu juga jangan sampai tawadhu sekali. Ya, ada orang kafir, pian masuk Islam, masuk surga, maksa namanya itu. Ya, masuk surga, melebur swarga misal. Tiba-tiba nggawa bom masuk gereja, dar misal. masuk Islam ndak ono gitu ya. Maka dari itu yang kalimatut tauhid tadi, sebagian ulama memilih kalimatut tauhid yang pertama kali untuk bisa diamalkan karena miftahul jannah la ilaha illallah. Ini kalimatnya Nabi. Nabi mengatakan miftah, kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Sehingga disebutkan juga di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Khaslatani la syai' afdalu minhuma. Ini sudah pernah kita baca ini, sudah kita pernah bahas. 2 perkara yang tidak akan bisa semua amalan menandinginya. Ada 2 perkara yang semua amalan itu masih di bawah 2 perkara ini. Haji, sholat, ya, walaupun nanti ada hadis yang mengatakan inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Sesungguhnya amal ibadah seseorang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah sholatnya. Kalau sholatnya betul, amal semuanya akan baik, amal semuanya akan bagus. Kalau sholatnya bagus, mungkin ampun maaf, mungkin puasanya ada bolong karena udzur, kemudian tidak bisa naik haji, kemudian mau membayar zakat ternyata miskin. Justru orang yang miskin dia yang menerima zakat, kan seperti itu. Nggak bisa mengamalkan rukun Islam yang ada 5, tapi sholatnya bagus. Maka semua amalannya yang sisa-sisanya tadi di belakang sholat tadi, walaupun gak bagus, akan diperbagus oleh Allah karena sebab sholatnya bagus. Tapi ada 2 perkara, kalau 2 perkara ini tidak dikerjakan, sholatnya pun bisa jadi kacau. Kenapa? Miftahul jannahnya tidak ada. Ya ujah ulun tadi, sholat, puasa, sedekah, naik haji, menuntut ilmu, tapi kafir itu loh. Karena kan belum megang kuncinya tadi, belum syahadatain, belum bersyahadat tadi. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kan syarat pertama untuk masuk Islam itu kalimat itu dulu. Kalau kalimat itu belum diucapkan tapi sudah sholat, zakat, naik haji, puasa Ramadan, yang gak diterima. Kenapa? Kuncinya ndak ono. Nah, makanya khaslatan la syai' afdalu minhuma, ada 2 perkara yang apabila ditinggalkan ini sayang sekali. Tidak ada yang bisa melampaui 2 perkara ini.
Apa itu? Yang pertama yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah, bisyahadatain, bin nutuk, dengan ucapan, dengan keyakinan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua apa? Wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim. Dan pada akhirnya dari dua perkara ini hubungannya pun sama, hablu minan nas wa hablu minallah. Hubungan kepada Tuhan harus baik, kepada masyarakat, kepada manusia, kepada binatang, kepada hewan, kepada apa makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di atas dunia pun kita harus baik. Kepada Tuhan saja kita baik, interaksinya bagus, sholatnya bagus, tapi dengan manusia jahat, jadi tidak bisa juga. Maka dari itu nih kalimat tauhid sangat dianjurkan juga. Wahtaju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Waqtara hadza ibn Atiyah wastadalla lahu biqauli sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qalathu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini juga dipilih atau Al-Imam Ibnu Atiyah menguatkan dalil ini. Kalimat tauhid itu lebih bagus, lebih afdol, lebih unggul dari kalimat yang lainnya karena ada dalil petunjuk dari Nabi yang Nabi pernah mengatakan seperti ini, afdol, lebih baik, maqalathu, apa yang telah disampaikan, aku, ana, wa nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku. Aku dan nabi-nabi sebelumku itu pernah berucap kalimat yang paling afdol. Anggapan kita itu seperti itu. Aku dan nabi-nabi sebelum aku itu ada kalimat yang paling afdol menurut kami, kata mereka. Kata Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yuna min qabli, nabi-nabi sebelum saya, kata Nabi. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi dirinya. Tidak ada yang menyerupai kepada Allah, itu tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang mirip semiripnya Tuhan. Yang semirip-miripnya Tuhan aja kan ada, apalagi yang mirip dengan Tuhan. Ada salah satu kita pernah belajar di pondok pesantren itu masalah bab usul. Usul itu kajian tentang intisari fikih. Jadi ada usul fikih, ada furu' yang namanya anwa'ul fikih. Usul itu pokoknya inti permasalahan dah. Mau ngambil dalil, nah dilihat usulnya, dilihat apa rumusnya. Rumusnya itu usulnya. Nanti kalau fikih itu anwa'nya. Anwa' itu maksudnya cabang daripada usul. Nanti keluar, boleh makan babi? Boleh. Oh, haram. Nah, haramnya kenapa? Bolehnya kenapa? Itu namanya furu'ul fikih. Bawahan atau cabang dari fikih. Usulnya, nah usulnya dari awal. Rumus pertama, 1 tambah 1, 2. 2 kurang 1, 1. Ya loh, nah itu rumus namanya. Dari rumus itu nanti disimpulkan, caranya berbeda-beda. Kalau 1 tambah 1 kan tambahan. Kalau 2 kurang 1 kan kurangan. Itu kan masing-masing beda tapi hasilnya sama. Rumus usul fikih itu ada banyak. Nah, furuknya kayaknya itu berbeda-beda. Makanya ada ulama mengatakan merokok haram, makruh, wajib. Loh, adakah wajib? Ada. Sempat pernah membaca, tapi jangan jadikan dalil lah. Oh berarti kalau merokok nih menukar sebal misalnya, merokok seharian. Nggak ada. Yang wajib itu karena ada yang salah satu orang tuh kalau kadang merokok apa beban hidupnya tuh. Iya, jadi beban. Ya, kalau kadang merokok di rumah berdiam, merengut, ya lo besarik-sarik. Kadang nggak itu tuh. Liur pahit kan. Ditagur sedikit bini, mbak, mana pegang wajahnya juga besarik sidin. Iya ada kayak itu tuh. Nah kalau inyak kada dirukui lawan bininya lebih parah dari itu tuh. Yang memamai biasanya tuh, nah yang kakinya 4 tuh, itu kan biasanya pemamaian tuh. Ini kalau kada diberi itu pemamaian, penyarikan, pengelahian. Oh, ada orang lewat melihat dia senyum, Pak Haji, apa senyum-senyum? Disarikinya sebenarnya. Karena liurnya pahit,
Kalau sudah terlanjur seperti itu, kalau kada pian berikan itu, kada pian berikan rokok, karena mudorotnya banyak tuh. Kalau kada dirokoi bisa bekelahi, kalau kada dirokoi bisa menghajar anak misal, kalau kada dirokoi kada begawi, kada cari nafkah, tuh ada kayak seperti itu. Kalau kada diberi rokok, kada maunya begawi. Tapi kalau sudah diberi rokok, wah begawi apa ayo aja. Karena apa? Lidahnya palat, pahit, keras. Nah itu kalau seperti itu sudah perkaranya bukan makruh haram lagi, wajib nabari'i. Kalau kada ada yang sampai akut, kalau kada nih bisa sakit, ada yang orang tuh di kamar guring kayak ini dia majurannya. Ya, kenapa bang merokok kumana? Jadi dia pasti dirokoknya sehatnya. Ada, ampun maaf nih lah yang berokok kada menghina, ada yang seperti itu ada. Ulun pernah menemui yang menemui itu yang besesarik itu aja. Kalau kada dibari itu besesarik sidin. Tapi kalau sudah dibari disuruh apa aja mau. Tuh karena kan ini mana duitnya berjalan datang enak anu pang minta ini dia belikan. Tapi kalau sudah habis anu pang tuh apa menukar suruh harus ya. Ada yang seperti itu. Nah kalau jatuh makruh itu ketika sudah ketagihan, kemudian tapi ketagihannya tuh asa maukah kada itu harus dilanjut. Ada orang tuh kan kita tuh kawan lah, Rafiq Kusuk ini luar biasa. Kawan kada baik. Tuh ada kawan kada baik. Ulun sempat tuh mendapatinya di sekolahan pondok lagi. Jadi kalau misalnya Rafiq Kusuk ini bahaya juga pian kawan nih. Rafiq Kusuk tuh sahabat teman yang buruk. Keburukannya tuh bisa membuat kita buruk juga. Kadang kalau di pondok pesantren tuh kan kalau kada melanggar aja orang tuh. Kalau kada melanggar tuh bukan geng. Ya, kalau kada berbuat masalah bukan jantan, jantan tuh harus bermasalah di pondok, minimal satu masalah lah. Apakah berkelahi lawan guru kah, menyuntan baju kawan kah, kan bahaya tuh kalau. Tapi di situ itu tuh ujar orang tuh pencarian jati diri. Nah itu Rafiq Kusuk tuh. Ada orang tuh pertama ditawari kawan, nah cobai dahulu, kada bisa merokok, cobai dahulu aja. Kada nyaman, kami nih kalau kadang cobai lain geng kami, padahal kan setiap hari berkumpul, walaupun kada geng namanya perkumpulan ya situ juga orangnya. Cobai dahulu aja, cobai dulu supaya ente masuk geng kita, jadi rokok dulu, udah berani, coba dulu siapa tahu nyaman, cobai dulu, kami jagai. Nah ada bengkengan tuh nyaman sudah, kami jagai. Kalau ada yang melihat kami jagai, ada yang orang tuh, ada yang mengadu, kita pukuli orangnya, bahasa kita tuh kayak itu. Ada bengkengan pusat itu nah. Jadi coba dulu, cobailah. Nyaman nih, besok tagih. Nah ada lagi ya, kada wani aku, cobai dahulu, kada apa-apa pang. Cobai. Akhirnya apa? Nyanyat. Bahasa nyanyat tuh bahasa Kutai, ya kah? Nyanyat tuh ketagihan. Nah nyantap. Akhirnya bercari seorang, mana rokok? Ya. Kada ada rokok habis. Ilat pahit. Waduh. Tapi ada keinginan lanjutkah? Kada merokok kada ada efeknya. Kalau merokok ya efeknya gitu ngefly gitu. Agak melayang gitu kalau tarnya tinggi. Kalau kada ya biasa aja. Kalau kayak rokok apa itu tuh yang ketek-ketekan tuh nah, ada rasa freeze-nya tuh, rasa dinginnya vape. Lain tuh rokok tuh vape. Ada yang ketek nah. Diketek ada rasanya tuh, bapak-bapak aja tahu boy, ibu ada tahu usah mencari pian. Nah itu ada kemauan ingin mencoba lagi, ada kemauan ingin berhenti. Nah di situ kalau kita coba lagi makruh hukumnya, makruh. Nah sehingga ada hukum haram ketika orang yang tidak pernah merokok akhirnya merokok tuh haram. Karena apa? Awalnya tidak pernah mencoba tapi coba-coba. Ketika dia melaksanakan itu haram. Kenapa? Mudorotnya lebih banyak daripada maslahat. Tapi yang tadi tuh yang sudah wajib tadi tuh nah, karena sudah jadi darah dagingnya itu, kalau kada dibari'i itu jadi ngamuk, mending dibari'i. Ya anggapannya kita tuh ya pangannya lah. Bahkan ada yang ekstrim pian, kada diberi makan seharian asal rokoknya ada, kada apa-apa.
Adalah pernah nemuin gitu. Kadang makan asal rokoknya ada, lawan kopi. Nah, lawan kopi. Biasanya yang unik tuh kopi di atas rokok tuh diberi kopi supaya apa? Ada legit-legitnya gitu katanya. Itu kada paham juga itu yang perokok aja yang bisa menikmatinya, kita kada paham. Nah, maka dari itu kalau vape kayak apa? Vape itu kan listrik. Ada mudaratnya juga sebenarnya, karenanya kalau sudah masuk ke dalam intisari zat kimia itu, kalau besi ketemu dengan anu itu ada satu penyakit kayaknya yang kada pernah bisa sembuh itu, kayak apa, jantung kronis, itu termasuk sebab dari vape itu. Yang ulun tahu lah, yang ulun tahu. Kalau pian mungkin ada yang nge-vape, cari tahu sendiri apa kemudaratannya. Pada intinya sama aja. Kenapa? Kada ada zikirnya di dalam situ. Kecuali kalau pian merokok Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma, itu ada maslahatnya lah. Walaupun mudaratnya ada, maslahatnya ada, imbang kan jarang tuh. Draw lah. Ya kada apa-apa. Tarusakan aja. Apalagi sekali menghisap hatam satu Quran, nah itu lebih mantap. Nah, alhamdulillahirabbil alamin sampai kul huwallah akhirnya ya kada apa, isap lagi satu kali hatam diqodhoinya gitu. Nah, alhamdulillah, tapi kada ada Bang. Ada kayaknya, tapi di Masjid Baitul Maghfirah aja itu kayaknya. Kada salah lagi, insyaallah ada. Ya, lanjutakan ini. Sudah selesai. Dhahaba jami'il tsani. Jadi yang pertama yang dibahas di dalam kitab ini, yang lebih afdal mana? Kalimat alhamdulillah kah atau kalimat tahlil? Nah, itu tadi dalilnya. Ada sebagian ulama mengatakan lebih bagus kalimat habiskah? Nah, ada kalimat alhamdulillah dengan dalil ketika mengucapkan kalimat alhamdulillah dapat 30 kebaikan, dapat 30 penghapusan kejelekan. Atau itu kalimat alhamdulillah 30 tadi. Kalau kalimat la ilaha illallah saja maka akan dapat 20 kebaikan, penghapusan dosa atau penghapusan kejelekan sebanyak 20. Nah, itu mazhab yang pertama. Kemudian mazhab yang kedua, ini mukhtasar lah, ringkasan malam ini. Yang kedua, memilih kalimat tahlil. Kenapa? Kalimatut tauhid. Karena Nabi pernah mengatakan miftahul jannah kalimatul la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga. Kalau kuncinya kada dipegang, kayak apa masuk surganya? Bagaimana orang punya tauhid? Bagaimana orang tidak punya tauhid kemudian bisa bersyukur kepada Tuhannya? Karena kalau orang sudah bertauhid pasti tahu siapa yang harus disyukuri. Kalau orang tidak tahu yang disyukuri, siapa yang disyukuri? Maka dari itu kalimat tauhid lebih afdol di sini. Dan Nabi pernah mengatakan juga kalimat yang lebih afdol di sisiku dan di sisi para nabi sebelumku, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu lazimi kalimat tauhid agar mudah-mudahan kita bisa memasuki surga Allah dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Masuk dalam ringkasan ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia sampai akhirat untuk kita, dan kita diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah wal barakah dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak